Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran praktikum perkantoran. Hari ini kita akan membahas terkait rapat. Jadi, rapat itu apa sih? Penyelenggarannya bagaimana? Serta peralatan dan perlengkapan apa aja yang dibutuhkan dalam sebuah rapat. Oke, langsung saja. Rapat adalah suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi swasta maupun pemerintah. Rapat ini merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok untuk pengambilan suatu keputusan. Tujuannya apa? Tujuannya yakni kita bisa menyampaikan satu atau beberapa informasi. Jadi dengan maksud untuk menghindari miskomunikasi atau menimbulkan salah persepsi bagi pegawai atau karyawan. Tujuan lain dari rapat adalah untuk mendapatkan masukan dari para anggota rapat bila seandainya ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota. Misalnya nih, seperti kondisi saat ini, hadapi pandemi ya. Tentu saja kita perlu strategi dan solusi-solusi baru agar kegiatan organisasi bisa tetap berjalan dengan melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga masalah diharapkan dapat segera diatasi. Selain itu, selain sebagai pemecahan masalah, rapat juga bertujuan untuk menjalin kerjasama di antara anggota. Karena penting banget untuk membangun namanya teamwork agar bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Karena jika tidak diadakan rapat, maka kemungkinan anggota ini hanya akan memikirkan bagian pekerjaannya sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya. Selain itu, rapat juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kerja pada karyawan. Jadi, tujuan dari rapat ini sangat banyak, makanya perlu banget adanya rapat dalam suatu organisasi atau perusahaan, baik itu swasta maupun pemerintahan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip rapat. Yang pertama adalah why. Hal ini untuk menentukan tingkat urgensi suatu rapat. Mengapa sih rapat perlu diselenggarakan? Lalu selanjutnya adalah what. Apa masalah yang dibicarakan dalam rapat? Agendanya apa saja? Who. Siapa yang akan diundang dalam rapat? Peserta yang diundang hendaknya disesuaikan dengan masalah yang akan dibicarakan. Jadi nggak sembarang orang kita bisa undang ikut serta di dalam rapat. Lalu selanjutnya adalah when. Kapan sebaiknya rapat diselenggarakan? Ini menyangkut hari dan waktu yang dianggap paling sesuai untuk diadakan rapat. Dan yang terakhir adalah how. Bagaimana sih rapat akan diselenggarakan? Apakah secara berkala atau cukup satu kali? Apakah rapat ini diadakan tertutup atau terbuka? Bahan rapat akan dibagikan terlebih dahulu atau tidak? Dan memerlukan perlengkapan apa saja sebagai penunjang untuk mengadakan rapat tersebut. Nah, lalu selanjutnya apa saja sih macam-macam dari rapat? Pertama, kita bahas rapat berdasarkan tujuannya. Jadi, berdasarkan tujuannya, rapat itu terbagi dari rapat penjelasan, atau biasanya yang diselenggarakan oleh pimpinan untuk memberitahukan atau menyampaikan suatu penjelasan kepada seluruh peserta rapat. Lalu ada rapat pemecahan masalah di mana terselenggara untuk menemukan atau memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau suatu lembaga. Dan ada rapat perundingan. Rapat ini diselenggarakan untuk menghindari suatu permasalahan serta mencari jalan tengah agar kedua belah pihak yang berselisih tidak merasa dirugikan. Selanjutnya, ada rapat berdasarkan sifatnya yang terdiri dari rapat formal atau rapat yang dipersiapkan terlebih dahulu dengan seluruh mekanisme dalam rapat tersebut yang telah diatur dan biasanya seluruh peserta ini mendapatkan undangan terlebih dahulu. Lalu ada informal meeting di mana rapat ini diselenggarakan secara tidak resmi atau tidak berdasarkan aturan resmi yang berlaku dalam penyelenggaraan sebuah rapat. Next ada rapat terbuka yang dimana rapat terbuka ini diselenggarakan secara terbuka atau umum, di mana semua anggota organisasi dapat menghadiri rapat tersebut. Biasanya materi yang dibahas tidak bersifat rahasia, tapi general. Next adalah rapat tertutup. Ini kebalikan dari rapat terbuka, di mana dihadiri oleh orang-orang yang tertentu dalam sebuah organisasi. Biasanya materi yang dibahas juga berupa masalah-masalah yang bersifat rahasia, di mana tidak semua orang mengetahuinya. Selanjutnya, berdasarkan jangka waktu. Jadi ada yang mingguan, skalanya 1 minggu sekali. Lalu ada bulanan, di mana pembahasan rapatnya ini kurang lebih sama dengan rapat mingguan, hanya bedanya dalam jangka waktunya. Kalau tadi mingguan, ini bulanan. Membahas masalah yang terkait dalam suatu departemen atau subbagian. Gitu.
Rapat semester ini terselenggara biasanya setiap 6 bulan sekali, di mana untuk mengevaluasi kinerja selama 6 bulan ke belakang dan menentukan rencana-rencana apa saja yang akan dicapai pada 4 bulan kemudian, 4 atau beberapa bulan kemudian. Next ada rapat tahunan. Nah, rapat tahunan ini gunanya biasa untuk mengevaluasi pelaksanaan, lalu membuat rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Oke, itu tadi berdasarkan jangka waktu. Nah, kalau berdasarkan frekuensi, ada namanya rapat rutin dan rapat insidental. Rapat rutin ini merupakan rapat yang waktunya telah ditentukan, serta dilaksanakan biasanya secara intens, seperti rapat mingguan dan rapat bulanan. Kalau insidental, ini rapat yang diadakan karena terjadi satu masalah yang memerlukan penanganan dengan segera, atau rapat yang tidak direncanakan, urgent, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke penyelenggara rapat. Penyelenggara rapat ini harus melihat tujuan dari rapat itu seperti apa. Setelah melihat tujuan rapat, sebagai penyelenggara kita perlu mempersiapkan peserta rapat. Siapa aja sih yang berkewenangan untuk ikut serta dalam rapat yang akan diselenggarakan. Selanjutnya adalah mempersiapkan ruangan. Kira-kira ruangan mana yang cocok untuk mengadakan rapat dengan peserta, misalnya ratusan atau ribuan atau mungkin hanya per departemen. Jadi ruangan juga sangat menentukan. Selanjutnya membuat daftar acara. Penting banget ketika kita mau mengadakan rapat, perlu ada namanya agenda kerja. Jadi tidak serta-merta hanya melaksanakan kegiatan rapat aja tapi tidak tahu apa yang harus dibahas. Jadi perlu adanya agenda kerja. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan bahan rapat. Ya, materi apa aja sih yang akan kita bahas di dalam rapat ini. Next adalah mempersiapkan peralatan rapat. Jadi sebagai penyelenggara kita harus make sure peralatan dan perlengkapan rapat itu sudah tersedia sebelum diselenggarakannya rapat. Oke, selanjutnya adalah notulen. Nah, notulen ini jadi pada saat rapat berlangsung harus ada seseorang yang bertugas untuk mencatat isi dari rapat tersebut. Nah, ini namanya notulen. Notulen ini biasanya dibuat oleh seorang sekretaris atau notulis. Nah, isi notulen secara garis besar menguraikan jalannya rapat secara singkat. Adapun susunannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Jadi harus ada judul atau topik, waktu dan tempat mulai dari berlangsungnya rapat hingga berakhirnya rapat, itu kapan. Jadi ada yang namanya agenda mengikuti waktu atau waktu mengikuti agenda. Next, ada susunan organisasi serta jumlah peserta yang hadir atau tidak hadir. Jadi ini merupakan komponen-komponen yang harus ada di dalam notulen. Lalu kemudian ada agenda rapat, lalu ada namanya jalannya rapat yang dibuat per sesi. Jadi agenda rapat yang sebelumnya ini kita uraikan di risalah pembicaraan. Nah, selanjutnya tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Ini untuk menunjukkan waktu dan tempat di mana kita melaksanakan rapat. Lalu selanjutnya tanda tangan pengesahan, baik itu dari ketua rapat maupun pembuat notulen. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap apa yang dibicarakan hendaknya disebut nama pembicaranya. Jadi tadi di dalam susunan notulen itu ada terdapat bagian di mana kita harus menguraikan dari agenda kerja tersebut atau bagaimana sih isi alur dari perjalannya rapat. Nah, di sini setiap yang berbicara baiknya kita catat nama pembicaranya dan isi yang dibicarakan apa secara ringkas dan on point gitu. Lalu bila rapat diselenggarakan secara berkala, maka notulen diberi nomor untuk membedakan antara notulen yang satu dengan yang lainnya. Setelah selesai rapat, bila perlu notulen disempurnakan dan disahkan. Disahkannya ini dengan cara tadi yang membuat notulen menandatangani dan mengetahuinya siapa. Agar nanti seluruh keputusan yang telah disepakati dalam rapat dapat dijadikan pegangan bersama, maka notulen perlu dijadikan bukti atau pedoman gunanya dari notulen itu tadi. Lalu keputusan yang telah disepakati hendaknya dicatat secara teliti. Jadi memang notulen ini kan dia berfungsi sebagai garis besar penguraian jalannya rapat. Perlu dicatat secara teliti hasil-hasil dari rapat itu ke dalam notulen karena tadi notulen ini dijadikan sebagai bukti atau pedoman di mana nanti kita akan melakukan kegiatan. Oke, selanjutnya
Jadi di sini ada beberapa saya cantumkan peralatan dan perlengkapan. Ini bisa menyesuaikan dengan organisasi kalian atau menyesuaikan dengan kegiatan rapat kalian. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa lebih banyak atau lebih sedikit peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan ketika kalian melaksanakan rapat. Oke, cukup sekian penjelasan terkait prosedur rapat. Semoga materinya bisa kalian pahami. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan bertanya. Boleh nanti di komen di bawah, saya akan balas. Untuk video kali ini, terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.